Jika saat ini kalian sedang mencari sebuah iPhone yang di kisaran 5-6 jutaan, maybe kalian lagi nyariin iPhone untuk anak kalian yang mau beranjak sekolah, atau mungkin untuk kuliah, atau mungkin buat kalian yang saat ini baru hijrah dari Android device mau cobain pakai Apple device yang menurut gua paling worth it, paling standar minimum untuk dibeli adalah iPhone 11 series. Gue udah pernah bikin video ini sebelumnya, dan bedanya di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk unboxing di tahun 2023. Dan iPhone 11 yang akan gue unboxing dalam video kali ini masih segel, masih baru banget, karena ya kita beliin ini emang buat Satria, buat dia kerja. Kita akan paksa Satria, seret Satria untuk masuk ke ekosistemnya si Apple gitu ya. Jadi tolong HP lamanya dititipkan dulu di pos depan situ. Dan di video kali ini kita akan sama-sama membuktikan kalau iPhone 11 ini emang beneran masih layak di tahun 2023 ini, atau mungkin untuk 1-2 tahun ke depan. So, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Oke, unit yang gue pegang saat ini resmi Indonesia ya. Ini gue beli di Blibli. Panjang banget, beli di Blibli. iPhone 11 base model warna black, dan ini storage-nya 64 GB. Ya harusnya cukup ya nggak cukup sih sebenarnya kalau buat kerjaan Satria dokumentasi kalau lagi jalan-jalan gitu. Cuman ya dicukup-cukupin ya. Namanya juga dibeli sendiri kalau mau yang 256. Dan kalau kita flashback awal-awal iPhone 11 ini dirilis tuh ya di angka 15 jutaan untuk base modelnya. Saat ini gue beli tuh udah di 6-7 jutaan aja gitu. Jadi bener-bener kayak udah separohnya karena ini dirilis 2019. Ini buktinya aja masih menggunakan plastik green peel ya. Sekarang kan udah disobek gitu kan untuk green peel-nya. Dan ya kita langsung aja buka. Cara buka gini nih. Kalau mau dijual lagi, buka sininya, copot green peel bawahnya. Jago nggak gue? Bisa masuk lagi ke sini. Gitu guys. Indra bekas penjual. Oke. Ini kalian lihat sendiri ya untuk blacknya. Mungkin kalian bisa lihat di birola nanti. Dan seperti biasa di dalamnya kita ya kayak mendapatkan manual, terus ada start guide, terus ada SIM ejector, dan ada stiker logo Apple yang nanti bakal ditempel di NMAX Satria. Dasar Nora. Dan tentunya ada lightning cable. Udah cuma gitu doang dalamnya. Nggak ada apa-apa lagi. Sekarang mari kita kletekin plastiknya. Sangat mengenyangkan sekali gitu kan. Dan ini karena warna black, jadi ini warna black jadi kayak ngeblend banget dengan display depannya dan di bagian belakangnya. Kita nyalain dulu, pastikan logo yang keluar ini Apple logo karena ini adalah Apple iPhone. Kalau yang keluar logo jahe ini adalah jahe iPhone. Oke, udah nyala. Sebenarnya di video gue kemarin nih gue bilang iPhone 5 jutaan tuh iPhone 11, yaitu adalah harga secondnya. Untuk variasi harga secondnya tuh starting di 5 jutaan sekian tergantung kondisi, tergantung kelengkapan dan sebagainya. Nanti dari video kita akan jelasin apakah mendingan baru atau second gitu ya. Dan di sini udah nyala. Oh my god, tebel banget ya ininya, bezelnya. Sombong gitu karena kayak udah lama gitu gue udah pakai iPhone 14 Pro gitu ya kan, terus bentar lagi di iPhone 15 bakalan lebih tipis lagi, tapi serius ini tebel banget sumpah. Karena iPhone 11 ini kan bener-bener next gen-nya dari iPhone XR, jadi ya masih seukuran iPhone XR untuk bezelnya. Dan setelah ini diaktifasiin dulu sama si Satria dan dipastikan juga sinyalnya nyala. Gue juga pengen nge-review ini nih, sekaligus kita dikirimin sama Itskins. Jadi ini adalah casing dari Itskins yang keren banget di sini untuk iPhone 11 atau iPhone XR ya, karena emang benar-benar sama. Kerennya adalah ini ada MagSafe-nya. Jadi ya iPhone itu dari generasi iPhone 8 itu udah wireless charging. Cuman sayangnya MagSafe itu baru pertama kali hanya ada di iPhone 12. Jadi coil MagSafe-nya itu baru pertama kali disematkan di seri 12. Seri 10S, seri 10, seri 10R, seri 11, 11 Pro itu kalau dia pakai aksesoris MagSafe dia nyet gitu. Dia nggak langsung ngeklop. Nah, dengan casing ini harusnya bisa menggunakan semua aksesoris MagSafe-nya. Dan tentunya ini dia nih produk andalan kita, yaitu kolaborasi produk kita iTech Life X Movi. Ini adalah Snapless Juice Pack Mini. Jadi ya iTech Life sekarang sudah berkolaborasi dengan produk power bank dari brand Movi ya. Ini adalah brand yang
Gua sendiri tuh udah suka banget dari lama. Ini brand internasional juga dari USA, jadi untuk quality-nya teman-teman gak usah diraguin lagi. Dan ini edisi khusus iCheck Live nih, ada Apple fanboy-nya. Gue nggak mau bilang ini gua sih, cuman kayak mirip-mirip gitu. Cuman ya ini melambangkan seorang Apple user lah yang menyukai produk-produk Apple. Kalian wajib banget punya power bank dari iCheck Live ini. Jadi nanti ini akan kita pair ke iPhone 11 dengan menggunakan casing Itskins. Dan power bank ini 5000 mAh. Di dalamnya kalian akan dapetin manual book, lalu ada kayak dapetin snapless-nya ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai casing ini, kalian harus pakai aksesoris snapless-nya ini. Jadi ini untuk ditempel ke iPhone kalian. Cuman gak enaknya emang nonjol gitu. Makanya coba kalian pakai casing dan ada USB-C to C-nya untuk ngecas power bank-nya. Nah, ini Itskins-nya ada yang clear sama ada yang hitam-hitamnya. Lu mau pakai yang mana? Hitam aja kali ya. Hitam lah. Biar ganteng ya kan. Ini untuk yang hitam kayak gini dan ada yang clear. Kayaknya sih lu hitam sih. Rasis lu. Bukan gitu, Ini untuk yang warna transparan hitam, dia kayak agak nge-smoke gitu. Terus di sininya ada logo MagSafe hitamnya, cuman yang clear logo MagSafe-nya putih. Dan di bagian bawahnya ada logo Itskins-nya. Coba kita pasang yang putih dulu deh. Ini kalau putih ya, biarkan dia memutuskan untuk casingnya dulu deh. Untuk pasangnya ya girly banget. Hitamnya hilang tuh, karakteristik blacknya hilang gitu loh, tidak stealth gitu. Cuman MagSafe-nya kelihatan. Coba yang hitam jadi nge-smoke gitu. Dope banget sih lu. Mengerikan sih lu. Ini guys, ya kan, coba ini kita nyalain dulu untuk power bank-nya. Masih ada 2 ya indikatornya di bawah. Kita tempel. Ya, nempel langsung ngecas guys. Kalau misalnya di iPhone 14 Pro ditempel, nih. Kalau iPhone yang ber-MagSafe tuh ada animasinya kayak gitu. Kalau misalnya di ini ya nggak ada, karena dia nggak ada MagSafe-nya. Nih gua kasih lihat kalau misalnya nggak pakai casing Itskin ini nih. Tapi kalau ditempel ngecas. Tapi kalau gini ya bisa. Tapi kalau udah miring gini nih jatuh guys. Gitu. Ini sih jenius sih casing. Karena dia benar-benar rata gitu di dalam casingnya MagSafe-nya. Dan ini harganya 200 ribuan, 290 ribuan ya. Dan denger lagi ada diskon tuh. Jadi kalian cek aja linknya di description. Bisa MagSafe. Tentunya ini juga bisa buat MagSafe yang original dari Apple-nya, yang bulat, atau mungkin yang bisa buat di mobil gitu. Ya pokoknya semua aksesoris MagSafe bisa karena kalian menggunakan casing ini. Dan di bagian pinggirnya kayak ada aksen-aksen grip, cuman sayangnya ini nggak di luar ya, ini di dalam, jadi kayak cuma buat bentukan aja. Tapi of course casing ini bener-bener udah bisa melindungi seluruh sisi iPhone, kanan, kiri, bawah, atas gitu kan. Kalau yang putih mah mungkin cocoknya buat warna-warna yang bright, merah, kuning, silver gitu. Jadi warnanya biar lebih pop up. Sama si Itskins ini katanya ada warranty 6 bulan menguning ganti baru katanya. Oke, cukup dengan peraksesorisannya. Kalian cek aja linknya di description. Sekarang kita bahas untuk iPhone 11-nya. Jadi kenapa gue bilang iPhone 11 ini menjadi iPhone standar di tahun 2023? Maksudnya standar tuh minimum lah ya. Kalau misalnya kalian pengen upgrade iPhone, mungkin kalau budgetnya ngepas dan sebagainya. Karena ya seperti nggak tahu di iOS 17 kemarin itu yang dieliminasi itu adalah chipset A11 family, yaitu line up-nya iPhone 8, 8 Plus dan iPhone 10. Nah, sebenarnya iPhone XS tuh oke gitu, cuman agak sayang aja berhubung harga iPhone 11 ini udah affordable banget di 5-6 jutaan untuk sebuah Apple product. iPhone itu udah murah gitu hitungannya ya. Mungkin di luar sana masih banyak yang bilang mahal, mendingan SS sebagainya. Cuman kalau kita lihat dari harga barunya di 15 jutaan, gila ini udah half price banget. Terus ini udah pakai chipset A13 Bionic, which is A13 Bionic tuh nggak cupu-cupu banget ya, gue kasih tahu kalian. Ini masih bisa diandelin buat editing, buat LumaFusion atau buat edit foto, atau mungkin diandalkan buat gaming juga. Ini masih oke banget chipsetnya. Untuk skor AnTuTu-nya juga ada di 420 ribuan kurang lah ya. Dan untuk Geekbench-nya ini di 13.882. Untuk RAM-nya berapa bang? Gue harus tahu RAM-nya berapa gitu kan. Nah ini iPhone 11 ini RAM-nya ada 4. Wow, 4 GB RAM gitu ya. Jadi untuk iPhone 11, iPhone 11 Pro RAM-nya 4 GB. 6 GB-nya itu di seri berapa ya? Gue lupa ya. Antara 14 atau 13 series gitu, gue juga nggak terlalu mikirin. Dan di sini untuk finishing warna black-nya ya. Karena 2019 kita pernah unboxing iPhone 11 ini tuh warna merah waktu itu, dan jujur gue agak kurang suka dengan merahnya karena lebih keren merahnya 10R, lebih merah gitu kan, lebih Ferrari lah. Cuman surprisingly ini black-nya juga bagus. Jadi black-nya itu kayak ada abu-abunya sedikit
dikit gitu, nggak totally full black. Bahkan untuk bezel aluminiumnya ini agak lebih kedap sedikit. Cuman ini kayak lebih warna-warnanya Batman gitu, abu-abu, hitamnya Gotham gitu deh. Dan di bagian belakangnya ada dual kamera system. Ini 12 megapiksel. Ini untuk standar wide lens dan ultra wide lens. Standar wide lens ini f-nya dibukanya di 1,8 ya. Dan iPhone 11 ini menjadi iPhone yang fenomenal karena ini adalah iPhone yang pertama kali menggunakan lensa ultra wide. Dan untuk kamera depannya juga 12 megapiksel, dan untuk diagonal layarnya ini 6,1 inch. Liquid Retina display ya, ini masih IPS panel dan resolusinya di 828 x 1792 pixel. Dan seperti first impression gue tadi untuk bezelnya ini ya, ini kerasa tebal banget. Ini bezelnya si iPhone XR. Mungkin di iPhone 12, 13, 14 tuh baru mulai menyusut, makanya gue kaget banget. Dan denger-denger kan juga di iPhone 15 base model tahun ini juga bakalan lebih ditipisin lagi. Cuman ya ini masalah selera sih. Cuman ya kalau buat orang yang udah biasa di seri iPhone 14 atau mungkin yang baru mau naik ke 15, mungkin kalau kalian lihat bezelnya iPhone 11, iPhone XR, ini mungkin akan kerasa banget. Dan untuk kapasitas baterainya ini ada di 3110 mAh, dan itu pun menjadi alasan kenapa gue bilang iPhone 11 ini worth it. Mungkin memang karakternya 11-12 dengan iPhone XR. Cuman iPhone XR itu kan primadona di era 2020, 2021, sampai ada iPhone standar untuk TikTok production gitu kan, udah kayak Netflix banget. Lu mau TikTok harus iPhone XR gitu. Itu warna merah. Harus merah karena kamera lebih bening. Betul. Kalau kuning, nah menurut gua setelah iPhone XR ya iPhone 11 ini, karena chipsetnya kan juga naik gitu, dan begitupun juga untuk baterainya. Karena memang baterai iPhone 11, iPhone XR gitu ya, berhubung dia menggunakan layar IPS panel yang memang membutuhkan daya yang lebih irit dibanding Pro modelnya. Jadi ya banyak yang bilang kalau di base model ini memang akan jauh lebih irit dibanding untuk yang Pro modelnya, seperti itu. Dan walaupun iPhone 11 ini masih menggunakan dual kamera system, tidak seperti Pro model yang dapat bonus telephoto lensnya, menurut gue ini udah capable banget lah buat teman-teman yang mungkin mau kasih iPhone 11-nya ini untuk anaknya, untuk sekolah gitu, atau mungkin untuk karyawannya buat foto-foto online gitu, untuk live segala macem. Karena kameranya ini udah oke banget lah. Seperti yang gue bilang tadi, iPhone 11 ini adalah iPhone pertama yang punya ultra wide kamera. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil shot-shot yang bener-bener ultra wide yang megah banget, ini udah capable banget. Tentunya buat Satria kalau misalnya lagi buat kita shot-shot di luar, mau dokumentasi sesuatu, dokumentasi trip segala macem, shoot di sini, langsung edit di sini, langsung upload di Reel atau di TikTok gitu misalnya, bisa banget dengan iPhone 11 ini. Dan untuk kamera depannya juga ini udah oke banget kok. Ini 12 megapiksel juga, f-nya di 22 kalau nggak salah. Dan berikut ini adalah sampel foto dan sampel video yang udah di shot sama Satria dengan menggunakan iPhone 11 ini di tahun 2023. Selamat menyaksikan. Sampel kamera depan dari iPhone 11 1080p 30 fps. Not bad lah ini buat ngevlog tuh, buat jalan-jalan. Cahaya juga ini jam 5:30, udah lumayan low light. Tapi untuk backlightnya oke. Nice lah. So terakhir adalah untuk harga ya. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa lu beli baru bang? Kenapa nggak ambil second aja? Tentu jauh lebih murah gitu kan. Apalagi sekarang kan nih bulan Agustus nih, sebulan lagi rilis iPhone baru gitu. Karena bad timing banget lu beli iPhone baru pada saat iPhone yang barunya lagi baru mau keluar begitu kan. Tapi kalau mungkin kita berbicara iPhone yang umurnya udah 2 tahun 3 tahun, ini beda cerita. Kayak iPhone 11 atau mungkin iPhone 12 atau mungkin iPhone XS kalau misalnya memang masih ada
barunya gitu. Karena harga barunya ini pasti udah murah banget. Mereka juga udah clearance gitu kan. Jadi menurut gua beli baru atau bekas itu balik lagi ke preference kalian masing-masing. Kalian butuhnya nyari yang unit baru atau nyari unit bekas, karena untuk harganya juga tentunya udah sangat jauh banget dengan harga awal-awal mereka rilis. Dan perbedaan antara iPhone 11 second dan baru juga ada di 1-2 jutaan ya. Tadi gue bilang secondnya di 5 jutaan, tergantung kondisi, tergantung kelengkapan. Dan barunya ini resmi di 6 jutaan sampai 7 jutaan. Ya mungkin ya buat kalian yang ngeri lah gitu, email pusing nih gimana ntar was-was segala macem, atau mungkin buat aset perusahaan kayak gue gini beliin kayak Satria gitu, ya beli baru aja. Toh juga nanti kalau kalian jual lagi ini udah aman banget gitu buat ngeyakinin pembeli barunya. Dan saran aja nih buat teman-teman yang mungkin saat ini menyaksikan video ini baru pertama kali mau pindah ke iPhone pertama kali dari Android device, saran gue mendingan kalian beli yang baru. Jadi kalian bener-bener bisa ngerasain experience iPhone yang bener-bener baru gitu. Karena kalau second kita nggak tahu ya kondisi unitnya seperti apa, fitur-fiturnya apakah masih bisa bekerja dengan 100% seperti sedia kala gitu kan. Jadi ya saran gue mumpung kayak beda cuma 1 jutaan, mending ambil barunya aja. Ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Alternatif lainnya mungkin kalau kalian nggak pengen atau kurang suka dengan iPhone 11 series, iPhone 11 Pro series, alternatifnya mungkin kalian bisa lirik ke iPhone SE 2022 ya, which is itu Gen 3, yang mana kalian akan dapetin chipset yang lebih tinggi lagi tentunya dengan range harga yang di tipis-tipis juga 7-8 jutaan untuk di e-commerce-nya. Dan gue udah nge-review iPhone 11 ini kayak 4 tahun lalu, terus gue juga udah make a video banyak banget soal iPhone 11 base model, pro model, udah gue bandingin dengan iPhone XR, dengan iPhone 11 Pro juga udah pernah. Kalian cek aja di video iCheck Live, karena nggak mungkin gue mengulang video yang sama seperti yang udah gue buat 4 tahun lalu. Karena again di video ini gue cuma pengen nge-proof ke kalian kalau iPhone keluaran 2019 ini gue bisa confirm masih sangat bisa diandalkan sekali di tahun 2023 ini, dan tentunya setahun 2 tahun ke depan untuk mengikuti perkembangan iOS-nya si Apple gitu. Jadi ya kalian beli ini untuk 2 tahun 3 tahun ke depan, at least kalian gak usah gonta-ganti iPhone lagi. Di sela-sela waktu itu kalian bisa nabung lagi atau bisa gunakan uang kalian untuk keperluan lainnya yang mungkin lebih diprioritaskan. Setelah itu baru alokasi iPhone-nya buat nabung naik ke seri berikutnya. Tidak perlu harus selalu yang paling baru. iPhone 11 juga masih oke banget. So ya, terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan video ini dan sudah selalu menantikan video-video lainnya dari iCheck Live, dan subscribe buat kalian yang belum, karena dalam waktu dekat ini videonya bakal seru-seru banget. Ini udah masuk bulan September, sudah mau ada iPhone baru, dan tentunya semakin mendekati Apple event akan semakin kenceng biasanya rumor info-info soal iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro, dan produk-produk Apple lainnya yang nanti akan dirilis Apple di bulan September. Like and share this video, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.